Manga One Piece Chapter 1017 dibuka dengan menampilkan Otama yang sedang bersiap untuk memberikan perintah kepada seluruh gifters yang ada di Onigashima. Namun begitu mendengar Queen marah dan berteriak kepadanya, Otama langsung pingsan karena ketakutan. Tapi meskipun mulut Otama terlihat berbusa sesaat sebelum dia pingsan, itu bukan berarti kalau Queen menjatuhkannya menggunakan Houshoku Haki loh ya. Saya rasa itu lebih karena ketakutan Otama yang begitu besar. Terlebih lagi, dia itu masih anak kecil. Nah, jika kalian teliti, kalian akan menemukan sesuatu yang sangat menarik dalam cuplikan adegan ini. Yap, betul, kumis klimisnya Queen tidak ada. Dan ini bukanlah satu-satunya panel di mana Oda lupa menggambar kumis klimisnya Queen. Di chapter 1017 ini saja ada beberapa panel di mana Queen terlihat tidak memiliki kumis ikoniknya, terutama saat dirinya dalam mode dinosaurus. Nah, setelah Otama jatuh pingsan, adegan kemudian berpindah ke lantai 4 untuk menyaksikan pertarungan yang kurang adil antara Jinbe yang dikeroyok Huizwu dan pasukannya. Terlihat seorang Catwoman, anak buahnya Huizwu, menembak Jinbe dengan sebuah pistol. Dan usut punya usut, tidak hanya si Catwoman ini saja yang ikut nimbrung dalam pertarungannya Huizwu versus Jinbe. Anak buah Huizwu yang lainnya pun juga terus ikut campur dalam pertarungan. Ikut campurnya para anak buahnya Huizwu ini membuat Jinbe kerepotan. Dia tidak bisa fokus menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Huizwu secara one-on-one. Di sisi lain, Huizwu sendiri tampak tidak begitu peduli dengan apa itu pertarungan one-on-one yang adil. Dia sama sekali tidak terganggu dan bahkan terlihat tertawa puas melihat Jinbe berdarah-darah akibat dikeroyok dan dibully oleh satu gengnya. Bandingkan dengan sikap Katakuri saat bertarung melawan Luffy dulu. Sikap Huizwu ini sangat berkebalikan dengan komandan terkuatnya Big Mom itu. Meski begitu, dunia bajak laut memang tidak mengenal apa itu pertarungan yang adil, apa itu pertarungan yang kotor. Jinbe sendiri terlihat sudah maklum dengan kondisi yang dihadapinya saat ini karena sejak awal pertempuran dimulai, perbandingan jumlah pasukannya memang sudah sangat jomplang, 5.000 versus 30.000. Sehingga Jinbe pikir jika Huizwu memanfaatkan keunggulan jumlah adalah sesuatu yang wajar. Makanya sejak awal, Jinbe memang sudah tidak berekspektasi tinggi untuk bisa menjalani duel 1 lawan 1. Jadi tidak masalah jika Huizwu main keroyokan karena yang terpenting dalam pertarungan antar bajak laut adalah bagaimana caranya agar bisa menang. Nah, ternyata pertarungan keroyokan ala Power Rangers tersebut tidak hanya dialami oleh Jinbe. Hal yang serupa juga dialami oleh Franky. Alasan kenapa Franky masih juga belum bisa mengalahkan Sasaki hingga saat ini ternyata adalah karena dia tidak hanya bertarung 1 lawan 1 melawan Sasaki, tetapi dia juga harus melawan satu kompi pasukan anti huru-haranya Sasaki yang menggunakan persenjataan lengkap. Begitu juga dengan Inuarashi yang ternyata juga tidak sedang bertarung 1 lawan 1 melawan Jack di lantai 2 kastil. Inuarashi juga harus bertarung melawan Jack dan seluruh komplotannya. Mungkin tidak terlalu menjadi masalah bagi Jinbe, Franky atau Inuarashi jika pasukan yang dibawa oleh Huizwu, Sasaki, dan Jack hanyalah kroco-kroco biasa. Namun karena banyak di antara pasukan yang mereka bawa adalah para gifters, maka wajar rasanya jika Jinbe, Franky, dan Inuarashi terlihat sangat kerepotan. Adegan kemudian kembali lagi ke area panggung utama untuk melihat Mizerka, si gadis gorila, dan seorang wanita gifters belelang sembah sedang mengoploki para waiters dan pleasurers yang kini membela pasukan aliansi. Mizerka ini adalah seorang gifters pengguna kekuatan Smile Gorilla, sama dengan Briscola. Bedanya, Briscola memiliki tubuh gorila di lengan kirinya, sementara Mizerka memiliki tubuh gorila di setengah badan atasnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, kenapa ada 2 Smile user yang memiliki jenis kekuatan binatang yang sama persis? Bukankah Eiichiro Oda pernah bilang kalau di dunia ini tidak akan pernah ada 2 kekuatan buah iblis yang sama persis? Jawabannya ada di kolom SBS volume 99 yang sudah kita bahas secara sangat detail di dalam video kita sebelumnya yang berjudul Eiichiro Oda bilang, Vegapunk mungkin mampu membuat Artificial DF Logia dan Paramecia. Bagi kalian yang masih belum menonton dan masih bingung kenapa Mizerka dan Briscola bisa memiliki kekuatan hewan yang sama persis, kalian wajib nonton video kita yang satu itu. Nah, lanjut lagi ke cerita. Di teras lantai atas terlihat Otama sudah sadarkan diri dan sudah berdiri kembali di tepian teras untuk memberikan perintah yang tadi sempat tertunda gara-gara Queen. Kepada segenap gifters yang sudah memakan Kibidango, saya perintahkan kalian semua untuk membantu Abang Luffy dan Mas Momonosuke. Ayo kita tumbangkan Kaido. Di saat yang bersamaan dengan pidatonya Otama tersebut, kita bisa melihat di panel bawahnya kalau Luffy sudah berhasil diangkut masuk ke dalam Polar Tank. Di mana di situ terlihat seorang anak buahnya Trafalgar Law sedang menekan-nekan dadanya Luffy untuk mengeluarkan air laut yang masuk ke dalam tubuhnya.
Kita juga bisa melihat kondisi Momonosuke dan Shinobu yang masih selamat setelah di chapter sebelumnya diperlihatkan jatuh dari tepian Onigashima. Namun dengan gambaran background yang ada di panel ini, rasanya sulit sekali untuk memperkirakan di mana posisi mereka saat ini. Apakah masih berada di tanah Pulau Onigashima, mendarat dengan selamat di atas Polar Tang, atau malah justru sedang terbang menggunakan jurus layang-layangnya Shinobu karena di sini terlihat Momonosuke menangis sambil bilang, "Tinggi sekali." Nah, begitu mendengar pidatonya Otama tadi, seluruh gifters yang ada di Onigashima langsung termenung sesaat, kemudian serempak berbalik menyerang tentaranya Kaido yang ada di dekat mereka. Di area panggung utama, kita bisa melihat ada Briscola yang langsung mengamuk mengoploki anak buah Kaido yang ada di dekatnya. Di lantai 2 kastil, kita bisa melihat Daifugo memimpin pasukan giftersnya untuk melawan balik para anak buahnya Jack, sehingga kembali membukakan peluang agar Inuarashi bisa bertarung 1 lawan 1 melawan si manusia mamut. Di lantai lainnya lagi kita bisa melihat Hamlet mulai menggila, mengoploki mantan rekan-rekannya. Dan di lantai 4 kita bisa melihat Poker mulai memimpin penyerangan terhadap para anak buahnya Huizhu, sehingga duel 1 lawan 1 antara Jinbe versus Huizhu pun akhirnya bisa terwujud. Kali ini, si agen CP0 tidak mampu berkomentar apapun melihat peta pertempuran yang sekali lagi mengalami shifting yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Menyadari kalau semua gifters yang ada di seluruh Onigashima bertindak aneh hingga melawan balik pasukannya setelah Otama memberikan pidatonya, Queen mengambil kesimpulan kalau semua itu terjadi akibat ulahnya si gadis kecil yang tadi begitu ketakutan saat melihatnya. Maka dari itu, tanpa basa-basi, dirinya langsung berniat menembakkan laser dari mulutnya ke arah Otama. Beruntung Sanji segera menyadarinya dan langsung mengoplok kepala botak Queen menggunakan Collier Strike-nya. Queen pun terpaksa menelan tembakan lasernya sendiri. Marah akan kelakuan tidak sopannya Sanji, Queen langsung berubah ke mode hybridnya dan langsung menceramahi keponakan jauhnya itu. "Anaknya Judge kurang ajar," bentak Queen. Sanji tentu saja tidak terima jika dirinya kembali dikait-kaitkan dengan Vinsmoke Judge. Dan oleh karena IQ Sanji bisa dibilang cukup encer dibandingkan dengan Zoro, dia pun bisa langsung menduga kalau mecha Queen Zilla yang sedang berdiri di hadapannya itu pastilah mantan rekan penelitiannya si bapak. Kemudian dari prediksinya Sanji itu, muncul lagi sebuah misteri baru yang terucap dari mulutnya Queen. Dalam marahnya, Queen menyebut istilah Maps, yang dia katakan sebagai sebuah tim penelitian yang dulu dirinya dan Judge pernah menjadi bagian darinya. Setelah sebelumnya diketahui kalau Vinsmoke Judge pernah bekerja sama dengan Vegapunk dan berhasil menemukan teori lineage factor, kali ini diketahui juga kalau Judge pernah bekerja sama dengan Queen dalam sebuah tim penelitian yang disebut dengan MAPS. Kira-kira penelitian ilmiah macam apa yang sudah berhasil ditemukan oleh MAPS? Apakah penelitian tentang virus dan senjata biologis yang saat ini masih terus dikembangkan oleh Queen? Atau mungkin nggak sih kalau Vegapunk dulunya juga tergabung dalam tim penelitian MAPS ini bersama dengan Vinsmoke Judge dan Queen? Jika iya, mungkin itu dapat menjelaskan kenapa Queen bisa dengan begitu canggihnya memodifikasi tubuhnya sendiri menjadi makhluk Zoan Cyborg yang sebelumnya belum pernah muncul di dalam cerita. Jangan-jangan Kuma bukanlah manusia cyborg pertama yang dikembangkan oleh Vegapunk, melainkan si Queen ini. Dengan kata lain, modifikasi tubuh cyborg Queen sama metodologinya dengan yang Vegapunk terapkan pada pasifista PX-Zero alias Bartholomew Kuma. Tapi kita tunggu saja update informasi terbarunya nanti. Nah, wujud hybrid Queen bisa dibilang sangat unik, terutama karena dia bisa memadupadankan wujud Zoannya dengan modifikasi cyborgnya. Di sini kita bisa melihat tidak hanya lengan mekaniknya saja yang bisa berubah bentuk menjadi lengan Dr. Octopus, tetapi juga ekor dinosaurusnya dan kunci rambutnya. Jangan-jangan jika kepepet nanti, kumisnya pun bisa berubah menjadi lengan Dr. Ock tambahan. Gokil nggak tuh? Nah, di saat Queen sedang dengan begitu pedenya memamerkan kecanggihan tubuh cyborgnya, Sanji terlihat tidak begitu ambil pusing. Dia justru mengalihkan fokusnya ke tempat lain untuk memastikan kalau Chopper sudah dalam kondisi baik-baik saja. Chopper sendiri terlihat tidak cukup baik. Akibat efek samping dari Rumble Ball yang sudah diperpanjang masa aktifnya, kini tubuh Chopper untuk sementara waktu akan memasuki mode bocah tua nakal. Tubuh Chopper menciut hingga seukuran bayi, hingga bisa masuk sepenuhnya ke dalam helm Kabuto yang sebelumnya dia pakai, tetapi suara dan nada bicaranya terdengar seperti seorang kakek-kakek. Dalam mode bocah tua nakal ini, Chopper menyadari kalau obat yang akan diberikan oleh Miyagi kepada Zoro adalah pil khusus dari Zoo yang bisa menyembuhkan luka dengan super cepat.
Dengan kondisi Zoro yang sudah babak belur dan juga kondisi Chopper yang sudah letoy, saya menduga obat dari Miyagi ini nantinya tidak hanya akan diminum oleh Zoro, tetapi diminum juga oleh Chopper. Meskipun keduanya sudah diperingatkan akan efek sampingnya yang mengerikan, yang membuat tubuh orang yang meminumnya akan merasakan rasa sakit yang berlipat-lipat setelah efek obatnya habis, Zoro dan Chopper mungkin tidak akan ambil pusing. Namun entah nantinya Chopper akan ikut minum obat dari Miyagi ini atau tidak, yang pasti saat ini Zoro sudah membulatkan tekadnya untuk meminum obat tersebut agar bisa segera bertarung kembali. Jadi mungkin di chapter berikutnya kita akan melihat Zoro bangkit dari kubur dan siap untuk mengoploki para anak buahnya Kaido. Nah, selesai dengan drama minum obatnya Zoro, adegan kemudian berpindah ke tempat Jinbe dan Huishwu berada. Gara-gara para gifters berbalik menjadi lawan, para anak buah Huishwu yang di awal tadi ikut membuli Jinbe kini sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Alhasil, duel 1 lawan 1 antara Jinbe versus Huishwu pun bisa dimulai. Karena sudah dalam posisi kepepet, akhirnya Huishwu pun menarik pedang dari sarungnya. Dan jeng-jeng, meskipun sarung pedang yang dibawa oleh Huishwu terlihat sangat panjang, seperti normalnya sebuah katana, tetapi ternyata pedang milik Huishwu sangatlah pendek. Malahan jika dilihat dari ukurannya, justru akan lebih pas kalau disebut sebagai sebilah pisau dibandingkan sebilah pedang. Tapi jangan anggap remeh pisau belati yang ada di tangan Huishwu ini. Di tangan si kucing men, sebilah belati bisa lebih mematikan dari senapan AK-47. Dengan teknik yang disebut dengan blade pistol, Huishwu bisa menembakkan gelombang kejut yang terkonsentrasi yang sangat mematikan dari ujung pisau belatinya secara bertubi-tubi. Untungnya, Jinbe memiliki teknik Arabesque Brick Fist yang mampu menangkis setiap tembakan gelombang kejutnya Huishwu. Huishwu yang terkejut kemudian melompat terbang dan melayangkan tendangan jarak jauh yang disebut dengan Tempest Kick. Namun lagi-lagi Jinbe bisa menangkis serangan tersebut dengan tangan kosong yang dilapisi dengan Bushoku Haki. Menyadari teknik yang digunakan oleh Huishwu adalah teknik Rokushiki yang biasa digunakan oleh agen pemerintah dunia, Jinbe mulai menduga kalau Huishwu mungkin adalah agen CP9 yang berhasil melarikan diri dari penjara beberapa tahun yang lalu. Dugaan Jinbe pun benar. Huishwu membenarkan dugaan Jinbe dengan mengatakan kalau dirinya memang adalah mantan agen CP9. Sayangnya, karena kesalahan fatal yang telah diperbuatnya, 12 tahun yang lalu Huishwu dijebloskan ke dalam penjara. Jika tidak dijebloskan ke dalam penjara, Huishwu mengklaim bahwa dirinya adalah agen Cyberpol dengan prospek yang sangat cerah, dengan tingkat kejeniusan yang bisa disejajarkan dengan Rob Lucci. Dengan melihat berbagai variasi teknik Rokushiki yang telah diperagakan oleh Huishwu, Jinbe pun mengakui potensi Huishwu. Namun yang dia tidak pahami, apa alasan Huishwu begitu membencinya? Bukankah dia bilang hanya sekali melihat Jinbe saat dirinya masih menjadi seorang Shichibukai? Nah, usut punya usut kebencian Huishwu terhadap Jinbe berkaitan dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Sekitar 12 tahun yang lalu Huishwu ditugaskan untuk mengawal pengiriman buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun di tengah jalan, buah iblis tersebut dicuri oleh musuh. Kalian semua tentu sudah tahulah siapa pencurinya. Nah, sekitar 2 tahunan yang lalu, setelah berhasil kabur dari penjara, Huishwu begitu terkejut mengetahui ada seorang bajak laut rookie bernama Monkey D. Luffy yang menggunakan kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dulu telah dicuri darinya. Sejak saat itulah, Huishwu begitu membenci Luffy dan seluruh anggota bajak laut topi jeraminya. Dan oleh karena Jinbe sudah resmi mengikrarkan diri sebagai rekrutan terbaru kelompok topi jerami, maka tambah satu lagilah daftar orang yang dibenci di dalam listnya, yaitu Jinbe. Jadi begitulah kronologisnya saudara-saudara. Namun kronologis singkatnya Huishwu ini kemudian memunculkan misteri baru. Apa alasan Gomu Gomu no Mi begitu penting bagi pemerintah dunia sampai-sampai mereka harus menugaskan CP9 untuk mengawalnya? Sedikit demi sedikit misteri sepertinya akan mulai terkuak. Logika saya pun kemudian mulai bermain di sini. Seperti yang kita semua tahu, Luffy mendapatkan kekuatan karetnya setelah tanpa merasa berdosa sama sekali membuka kotak harta karunnya kelompok bajak laut Akagami, kemudian memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang ada di dalamnya. Dalam kesempatan itu, Lakiro mengatakan kalau buah iblis yang baru saja dimakan oleh Luffy itu baru saja mereka rampas dari kapal musuh. Nah, posisi desa tempat Luffy tinggal adalah di East Blue, sehingga kemungkinannya akan sangat besar jika kelompok Shanks berhasil merampas Gomu Gomu no Mi dari kawalannya Huishwu ketika mereka sedang berlayar di East Blue, atau setidaknya di Grand Line, di lautan Paradise. Karena rasanya terlalu kejauhan kalau Shanks dan kelompok bajak lautnya bertemu dengan Huishwu di New World, kemudian membawa buah iblis rampasannya tersebut sampai ke East Blue. Jika kejadian itu terjadi sekitar 20 tahunan yang lalu, maka dugaan saya akan langsung mengerucut kepada satu konklusi, yaitu Gomu Gomu no Mi pernah dimakan oleh Goldie Roger. Oleh karena Roger dieksekusi mati di Lockton,
yang notabene merupakan pintu gerbang masuk ke Grand Line dari East Blue, maka setelah Roger mati, buah iblis manusia kara tersebut mungkin akan muncul lagi di sekitar situ. Kemudian ditemukan oleh pemerintah dunia, lalu dirampas oleh Shanks yang tidak rela kalau kekuatan buah iblis mantan kaptennya tersebut dimiliki oleh pemerintah dunia. Tapi, di sini Huisbu bilang kejadiannya terjadi 12 tahunan yang lalu. Sudah 10 tahunan berlalu sejak Goldie Roger dieksekusi mati. Rasanya 10 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk sebutir buah iblis bisa terlahir kembali, bukan? Jadi dugaan saya, buah iblis Gomu Gomu no Mi dianggap begitu prestis bagi pemerintah dunia hingga pengirimannya perlu dikawal oleh agen Cyberpol bukan karena buah tersebut pernah dimakan oleh Roger, melainkan oleh orang lain yang mati sekitar 12 tahunan yang lalu. Mungkin karakter tersebut sampai saat ini masih belum diperkenalkan, tapi suatu saat nanti pasti akan diperkenalkan. Namun jika memang buah iblis Gomu Gomu no Mi sangat penting bagi pemerintah dunia karena memiliki hubungan dengan Goldie Roger, maka dugaan saya justru lebih mengerucut ke istrinya Goldie Roger, yaitu Porgas di Rogue. Seperti yang pernah diceritakan sebelumnya, demi menghindari pembantaian bayi massal oleh antek-anteknya Firaun, Porgas di Rogue terpaksa menahan kelahiran bayi di kandungannya hingga lebih dari 20 bulan. Manusia normal seharusnya tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut. Namun jika Porgas di Rogue ternyata memang beneran adalah pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, maka hal semacam itu bisa dimungkinkan terjadi. Jadi, apakah mungkin kalau buah iblis Gomu Gomu no Mi dulunya pernah dimakan oleh Porgas di Rogue? Kita tunggu saja penjelasan Eiichiro Oda nanti. Secara keseluruhan manga One Piece chapter 1017 menurut saya sangat mengagumkan. Memang ada kesalahan-kesalahan kecil terkait penggambaran kumisnya Queen, tapi secara cerita menurut saya sangat patut untuk diacungi lebih dari 2 jempol. Sehingga tanpa ragu lagi, manga One Piece chapter 1017 saya kasih rating 6 dari 5. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.